Oke. Di Kabupaten Muna, tanaman kelor adalah salah satu tanaman yang menjadi ciri khas yang itu hampir tumbuh di setiap rumah. Itu menjadi selain dikonsumsi, ternyata tanaman kelor ini juga bisa diproduksi menjadi bahan baku. Salah satunya ini adalah teh kelor. Teh kelor ini kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Ansar ini sebagai owner atau pemilik dari usaha teh kelor ini. Saya akan mengeksplorasi, bercerita banyak hal tentang usaha teh kelor ini. Mungkin Pak Ansar, kita ingin dengar asal mula atau cikal bakal sehingga usaha teh kelor ini muncul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tetap panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini saya ditemani oleh Bang Jay untuk diskusi tentang prospek teh kelor yang ada di Kabupaten Muna. Awalnya sebenarnya kami produksi ini teh kelor ini itu pada tahun 2017. Idenya itu awalnya bukan untuk teh kelor dulu. Ya. Saya penelitian untuk tesis saya. Setelah itu saya uji di laboratorium Saraswati Bogor untuk menguji kandungan nutrisi kelor yang ada di Kabupaten Muna. Nah, setelah konsultasi dengan dosen di UAHO Kendari, ternyata katanya kelor di Muna itu kok bagus sekali. Nah, mungkin ini bisa dicoba untuk dikonsumsi manusia. Ya, berselang waktu kami 2019 mencoba dulu bikin teh kelor itu awalnya bukan teh celup. Nah, teh celup saya buat, tapi yang teh tubruk itu yang disiram. Ya, seperti yang zaman-zaman sebelumnya kita dulu ya. Ya disiram. Tapi saya berpikir lagi itu masih butuh apa namanya ya, kurang simpel. Sementara kan tren hidup sekarang itu butuh yang praktis. Praktis ya. Setelah itu ini direspon dengan Dinas Pemda Kabupaten Muna, khususnya Dinas Pertanian, bahwa ternyata di Muna itu ada yang apa namanya penggiat kelor yang selama ini mungkin masyarakat Muna hanya melihat bahwa kelor itu hanya bisa konsumsi sebagai sayur bening. Ya, makanya awal motonya kami itu bahwa ya dulu kelor di Muna itu hanya bisa disajikan di meja makan. Ya, saat ini kelor sudah bisa sampai di meja tamu. Ya, alhamdulillah pada 2020 kami launching pertama itu Maret dan menjelang Ramadan, dan Pak Pemda juga mengapresiasi bahwa ini adalah perlu diapresiasi juga karena mungkin apa namanya ya, sesuatu yang ciri khas di Muna. Karena dari beberapa sumber bahwa memang orang Muna itu tidak bisa dipisahkan dengan kelor. Dimanapun dia berada selalu mencari makanan itu ya kelor. 2020 berjalan waktu kami coba dengan Dinas Pertanian Kabupaten Muna mencoba yang teh celup itu. Ya, alhamdulillah mungkin pertama ada tantangan dari kami. Tantangan itu ya dari masyarakat sendiri, katanya awalnya sih ngapain kita bikin teh kelor, toh kita sendiri tiap hari makan kelor. Ya. Tapi pada prinsipnya bahwa iya, karena kita hanya mengkonsumsi sayur bening, tidak bisa disajikan kemana-mana. Ketika ada tamu, paling hanya makanya sayur bening toh, tidak bisa disajikan. Ya, alhamdulillah dengan sedikit kami kreatif, terus ditambah juga dukungan dari berbagai pihak, ini juga sudah bisa sejajar dengan, kalau di swalayan sih sudah cukup bangga juga, artinya bisa bersanding dengan produk industri yang lainnya ya, yang minuman kemasan gitu. Terus yang kemudian pada sisi proses produksi ini bagaimana dia? Maksudnya ini kan dia tergolong UMKM, terus yang kemudian proses produksinya ini kita masih kategorikan industri rumahan. Kira-kira dia punya alur produksi ini sementara ini bagaimana Pak Ansar? Ya, alhamdulillah alur produksinya
Yang pertama itu adalah sumber bahan baku. Sumber bahan baku. Bahan kelor baku ya? kami kerjasama dengan petani. Ya, alhamdulillah untuk menanam kelor petani kita di Muna tidak perlu lagi diajar. Bagaimana sih cara nanam kelor? Kalau ibarat lagunya Kos Plus itu tongkat dan batu jadi tanaman. Mungkin cocoknya kelor karena disimpan saja di pagar bisa tumbuh. Seperti itu. Jadi kami tidak susah untuk sosialisasi di masyarakat. Bahwa untuk menanam untuk bercocok tanam kelor karena mereka orang-orang tua itu sudah paham. Seperti itu. Kami disuplai, setelah itu kami lorot. Istilahnya mungkin bahasa di Puru itu kami lorot, pisahkan antara batang dengan daunnya. Setelah itu kami proses di mesin ini ya. Setelah itu kami kurang lebih 4 sampai 5 jam, bahkan sampai 6 jam. Setelah itu kami tepung. Jadikan tepung itu kalau untuk teh agak keras, dia punya serbuk. Setelah itu kami masukkan lagi di sasetan itu, celupnya, lalu dikemas. Pada sisi pemasaran gimana ini? Maksudnya setelah produksi, pemasarannya apakah misalnya ada kendala pasar atau peminatnya malah banyak permintaan tapi produksinya yang butuh banyak atau gimana? Terima kasih. Untuk pasaran sendiri dari mulai awal 2020 sampai 2022 ini untuk teh kelor sudah tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang paling rutin Pulau Jawa, terus Sumatera, Kalimantan. Lalu sih untuk di beberapa tempat kendalanya kami itu permintaan banyak, hanya kami terkendala di alat produksi. Ya, karena alat produksi kami masih sangat sederhana ini muatannya hanya sudah sampai sekilo. Sudah sampai sekilo ya? Sekilo. Ya, terus karena seperti contoh kebutuhan pasca lebaran ini di acara Sultra Expo Bank Indonesia itu butuh sampai 300 box. Ya. Apalagi dengan cuaca seperti ini, hujan itu masyarakat juga kalau ngambil kelor susah juga. Susah juga. Seperti itu. Yang terakhir mungkin lebih ke soal harapan. Harapan dari Pansan sendiri sebagai pengusaha kelor ini, terus yang kemudian mungkin harapan untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, bagaimana Pansar harapan-harapannya itu? Ya, harapan sebenarnya bukan harapan saya, tapi harapan kami dari komunitas penggiat kelor, bahkan mungkin masyarakat petani kelor, masyarakat Muna. Harapan kami itu yang pertama mungkin untuk Pemda setempat dulu, teh kelor itu dijadikan branding. Sama karena mungkin di Jogja itu ada bakpia. Seperti itu. Kalau nggak makan bakpia nggak ke Jogja. Ya mungkin kalau ke Muna nggak minum teh kelor itu berarti belum ke Muna. Tidak lengkap lah. Tidak lengkap seperti itu. Kita jadikan branding. Ya itu mungkin untuk setelah itu ada peningkatan faktor ini bisa dieksplor kembali bahwa bisa menjadi produk unggulan daerah. Ya, karena dari beberapa tempat itu sekarang yang jenis industri UKM itu menjadi perhatian juga. Bahkan ada beberapa daerah juga itu ini diekspor terus, bahkan bisa menjadi diekspor gitu. Itu harapannya. Ini itu saja mungkin. Jelas ini di branding menjadi produk unggulan daerah itu. Mungkin sebagai satu hal yang perlu kita catat secara bersama-sama, memang produk unggulan dari setiap daerah memang harus ditumbuhkan, karena kita harus jujur bahwa kebangkitan UMKM ini menjadi salah satu fondasi paling utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena terkhusus soal kelor ini berhubungan dengan petani kelor, terus yang kemudian pengusaha-pengusaha yang lain, sehingga ke depan kebangkitan UMKM ini kita akan sama-sama kita dorong, sehingga kesejahteraan masyarakat juga ikut bisa terdongkrak. Terima kasih.